Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu saya sekalian, mengenai rencana kita ke depan, nanti selesai majelis ini, ibu-ibu setoran ngambil jus yang keberapa nanti sama siapa di sini biasanya? Pimpinannya biasanya siapa di sini? Itu Haji Mariani sama Haji Mariani. Mana sih orang Haji Mariani? Oh, enggak ada, yang ada aja. Oh, yang ada aja. Ibu siapa namanya? Aminah. Bu Aminah. Mau ya, Bu? Nulisin gitu doang. Nulisin doang. Ini juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 gitu. Enggak usah ditulisin namanya siapa, alamatnya, ketua RW-nya, enggak usah. Langsung aja pokoknya ini Bu, juz 1 ya, juz 2, juz 3. Setiap ngambil juz 12. Nanti ada ngambil lagi 13, 14 kayak gitu. Gitu kan? Enggak repot. Enggak usah ditulis juga enggak apa-apa. Yang penting semua orang udah tahu dia dapat juz yang berapa gitu. Hataman juz ini ibu-ibu sekalian diniatkan untuk putranya Bu Ida, Salman bin Mahmud Al-Haddar, dan ibu niatkan untuk semua keluarga yang telah meninggal dunia. Bulan Rajab, bulan bagus ya Bu ya. Nah, nanti hatamannya kita hatamkan pada hari Senin pertama bulan depan. Selasa bulan depan. Emang lagi gampang salah nih Bu saya nih Bu. Iya, kita juga. Lagi musim corona soalnya. Hari Selasa bulan depan, yaitu tanggal 7 April. Bu ya. Ibu-ibu ingat April, ingat apa sih Bu? Ulang tahun saya. Oke, baiklah. Jadi nanti tanggal 7 April ibu-ibu datang kembali ke sini. Saya memang tanggal 14 April nggak bisa. Tanggal 7 April saya usahakan akan datang meskipun agak terlambat. Ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu baca sholawat, baca hataman Quran gitu kan. Nanti jam-jam setengah 12 mungkin saya baru akan tiba, gitu kan? Nah, apa-apa, yang penting kan ketemu ya Bu ya. Yang penting kan ibu bisa ngasih kado sama saya. Enggak bercanda Bu ya. Yang penting kita bisa ketemu dulu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kan begitu? Jadi insya Allah ya Bu ya, tanggal 7 April tahun 2020. Mudah-mudahan gak ada halangan apa-apa. Mudah-mudahan semua wabah, semua penyakit, semua virus Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari kita sekalian insyaallah, sehingga kita bisa bertemu kembali pada tanggal 7 April nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehat, selamat, panjang umur semua insyaallah. Jadi begitu ya. Dan Bu, kita kembali akan melanjutkan kajian kita. Jadi ini kalau dianggap sebagai hataman kitabnya, maksudnya hari ini adalah pembahasan kitab yang terakhir. Nanti kalau kita ketemu lagi tanggal 7, saya nggak akan bahas kitab. Saya hanya akan menyampaikan mengenai persiapan menuju bulan suci Ramadan, gitu kan? Nah, dan sebelum kita mulai pembahasan kitabnya, yang kita udah sampai bab apa Bu? Halaman 16. Halaman 16 yang bahasa Arab ya. Itu tentang sampai di mana tuh Bu tuh? 15, 16 tentang wudu kan? Wudu sampai di mana tuh? Sampai hidung. Iya, baik. Sekarang muka, kemarin hidung. Baik, sebelum kita mulai pembahasan mengenai kelanjutan wudhu kita akan awali dulu dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
والتعليم والنفع والاندفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وآل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين. ونوزنا سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى فقير المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحي عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأصول وفروعهم ثم إلى صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي حبيب علي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا علي أبي علوي أجمعين ثم إلى الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15 yang atas, yang muka ini ya. Thumma khud ghurfatan liwajhik. Sampai situ ya Bu ya. Baris nomor 2 atas halaman 15 yang bahasa Arabnya, jadi yang sebelah kanan. Thumma khud ghurfatan liwajhik, kemudian ambillah satu apa ya? Satu cawukan, satu gini nih apa namanya? Satu raup. Ya, satu raupan liwajhika untuk wajahmu. Faghsil biha, dan basuhlah mukamu, biha dengan satu raupan air tersebut. Min mubtada'i tashihil jabhah, dari awal permukaan apa nih? Ujungnya jabhah, ujungnya kening, ujungnya dahi. Ila muntaha mayukbil minad daqan fitul. Dari sini nih jabhah sini sampai ke permulaan sampai ke ujungnya mayukbil minad daqan, ujung bagian depannya dagu ya. Dari kening ke dagu. Wa minal udhun ilal fitul, dalam panjangnya. Wa minal udhun ilal udhun, dan dari telinga satu ke telinga yang satu lagi. Ful urdi, dalam lebarnya. Muka ini Bu, dari atas ke sini dibilang panjang, dari sini ke sini dibilang lebar. Padahal kalau ibu-ibu ukur itu lebih panjangan dari dari telinga ke telinga. Ini kan segini aja nih. Ini ya, cuman kan karena bentuknya begitu, jadi kelihatannya yang panjang bagian atas ke bawah. Padahal yang panjang sebenarnya bagian sini ke sini ya Bu ya. Dari samping ke samping. Kemudian katanya beliau, wa usilil ma ila maudhi'at tahdhif. Sampaikanlah air ke maudhi'ut tahdhif, tempat pembuangan rambut. Mana tuh tempat pembuangan rambut? Wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyatus sya'r anhu, yaitu yang mana perempuan-perempuan biasa menghilangkan rambut darinya. Orang zaman dulu kali ya. Wa huwa, yaitu ma baina ra'sil udhun, yaitu di depannya telinga,
ila zawiyatil jabin, sampai ke sisinya jabin, sisinya apa nih, pelipis ya, di atasnya rambut tuh. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan itu Bu yang, inget gak perempuan Jawa kalau mau kawin? Nah, di sininya kan dihilangin nih, dikerik nih, yang bagian sininya. Nah ini maksudnya Imam Ghazali, kalau kamu ada rambut-rambut di sisi bagian depan muka atas sini ya, nah itu harus semuanya dihilangkan. Animayaga minhu fi jabhatil wajah, yaitu yang jatuhnya ke bagian wajah. Bu, Habib Umar sih ngegampanginnya kayak gini nih. Dari atas rambutmu sini, atas tempat tumbuhnya rambut bagian atas tuh Bu. Ibu-ibu perlu lihat punya saya. Sini nih Bu nih. Taruhin, anggaplah ada benang dari sini sampai ke telinga. Ya, lurusin benang, taruh ke telinga. Yang masuk ke bagian wajah itu wajib kena ketika wudhu. Yang masuk ke bagian bagian ke atas belakang itu masuknya bagian kelapa, bagian kepala, sehingga tidak wajib dibasuh ketika membasuh muka. Jelas? Nah, begitu. Ma yaga' minhu fi jabatil wajh wa usilil ma ila manabati syuril arba'ah, sampaikanlah air ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4. Apa itu al-hajibain? Yaitu yang pertama hajibain, 2 alis. Ya, bawah-bawahnya alis nih mesti kena. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau orang sambung alis misalnya, atau bikin alis, tato alis misalnya, nah itu ibu-ibu sekalian bagian bawahnya nggak kena, makanya hukumnya menjadi haram. Ini untuk yang belum ditato, jadi jangan kepikiran mau nato. Tapi kalau ada orang sudah terlanjur ditato, mau taubat, jangan ditakut-takutin, percuma loh sholat kagak sah. Nah itu jangan ya Bu ya. Kalau ada orang, saya mau taubat nih tapi muka saya ini penuh dengan tato, alis saya udah saya tato, bibir saya udah saya sulam, muka saya udah saya tarik benang, habis itu ada silikon di sini, silikon di sana, ada filler sana, filler sini. Ibu sih sekalian, yang saya bilang, kalau kayak gitu kayak gimana? Nggak apa-apa. Dengan segala keberadaan kita, asal hati kita menghadap Allah, Allah berkemungkinan untuk menerima. Siapa kita sampai menghukumi orang itu sholatnya nggak sah, ini sholatnya nggak sah? Urusan sah sholat, urusan sama Allah, ibu ya. Nah, tapi bagi yang belum ditato, ke ibu-ibu di sini, jangan pernah kepikiran buat tato. Enggak kan Bu? Enggak ya. Baiklah. Jadi ibu-ibu sekalian, air harus sampai di hajiben, wasyariben, dan juga 2 syarib. Apa syarib? Apa syarib ibu-ibu? Syariben itu 2 jenggot. Sini nih, sini sama sini, cambang. Wal ahdab, dan juga bulu mata. Wal idharain. Apa idharain? Idharain wa huwa ma yuwazil udhunain min mabda'il lihya, yaitu yang biasa tumbuh laki-laki ini di depannya telinga. Cambang. Berarti syaribennya yang bawahnya nih Bu, jenggot ya. Ya Bu ya. Jadi apa namanya, alis, jenggot, bulu mata. Oh bukan, syariben itu ini Bu, yang di bawahnya hidung, kumis, yaitu alis, kumis, bulu mata, sama jambang. Nah itu semua rambut-rambut yang tumbuh di situ harus terkena air, kecuali bagi yang punya jambang yang lebat. Seperti apa jambang yang lebat? Yang gak kelihatan rambutnya kalau dilihat dari jarak 2 meter.
Kalau ada orang ngobrol di jarak 2 meter, kelihatan nggak rambutnya? Nah itu kalau nggak kelihatan berarti lebat jambangnya. Kalau masih tetap kelihatan berarti jambangnya nggak lebat. Kalau nggak lebat wajib kena air. Ya Bu ya. Nah ini kalau orang Indonesia yang nggak ada keturunan Arab, keturunan India, saya kira secara umumnya memang tidak punya jambang yang lebat. Kan begitu ya Bu ya? Secara umumnya masyarakat Indonesia pribumi asli itu nggak punya jambang yang lebat Bu. Yang biasanya punya jambang yang lebat orang-orang Arab, orang Eropa, orang India, gitu kan ya. Nah kalau orang Indonesia, orang Cina, orang Ibu sebut Cina gitu amat ketawa. Orang Cina kan pada jarang punya jenggot Bu ya. Nggak pernah lihat kan? Punya jambang begitu ya. Nah itu jarang-jarang gitu. Makanya kalau kemudian tumbuh juga biasanya suka jarang-jarang. Ada yang cuma 16 no gitu. Bisa dihitungin jambangnya. Nah itu kalau seperti itu maka wajib air sampai ke permukaan kulit ketika berwudu. Tapi kalau tebal enggak wajib sampai. Wajib isalul ma' ila manabidi sya'r min al-lihyatil khafifah dunal kathifah. Wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut dari lihyah, itu tadi yang saya sebut lihyah, yaitu jenggot, al-khafifah yang ringan, yang tipis, dunal kathifah bukan yang tebal. Kalau tebal nggak wajib sampai air ke bagian bawahnya, cukup diusap di luarnya aja. Wakul inda ghaslil wajah, dan bacalah ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidulamatik yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari di mana sebagian wajah engkau putih berserikan, wajah para kasihmu, dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan zulmah, dengan kehitaman darimu, yauma taswaddu wujuhu a'daik, di mana engkau menghitamkan wajah-wajah para musuh-musuhmu. Tahu kalau ibu-ibu biasa gampangnya Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nah, itu juga sama aja, nggak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, nih air mesti sampai semuanya Bu di tempat-tempat tumbuhnya rambut, yaitu alis, kumis, kemudian lagi bulu mata, dan juga 2 jambang. Bu ya, kalau tipis, gitu kan? Nah, buat yang punya jenggot yang tebal, gitu ya, dan juga jambang yang tebal, maka itu tidak wajib air sampai di bagian dalam kulitnya, akan tetapi wajib sampai di permukaannya saja. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini nih bulu mata nih, bulu mata ini air harus sampai semuanya Bu di bagian bulu matanya. Karenanya tidak diperkenankan untuk sambung bulu mata, tanam bulu mata. Ini lagi musim, Ibu ya. Walaupun saya lihat orang Kalimalang, nih orang Pondok Bambu nggak pada pakai di mana-mana. Nah ini ibu-ibu sekalian nggak boleh, jangan asal-asal ngelihat orang lagi musim kayak gitu kemudian pakai gitu kan. Lagi musim Bu, pada suka nambelin bulu mata, jadi bulu matanya disambung, sambung bulu mata. Itu hukumnya haram, dan juga terkait wudu. Selain hukumnya haram, juga hukumnya terkait wudunya nggak sah. Kenapa? Karena menjadi bulu matanya itu menjadi terhalang dengan bulu mata yang palsu, bulu mata yang enggak ada gitu, bulu mata yang luar kan jadi nyambung tuh jadi satu gitu ya. Nah itu yang menjadikan jadi tidak diperkenankan.
tanam bulu mata. Bu ya, kalau ada yang mau ditanam, tanam cabai aja depan rumah. Dah, nggak usah tanemin bulu mata segala. Udahlah Bu, kita ini mau di kayak gimanain muka kita juga nambahnya kagak banyak. Dari 6,1 jadi 6,4. Cuman 3 poin naiknya. Dah nggak usah, mendingan dah biarin aja Bu ya. Nggak usah, malah jadi aneh dah mukanya orang-orang sekarang tuh. Yang pada dioperasi, yang pada ditambah-tambahin silikon ini apa segala macem ya Bu ya. Ya Allah, luar biasa. Jadi aneh-aneh mukanya. Udah nggak usah. Yang asli, yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu sekalian, asal kita rawat, kita jaga, kita bersihin, ya kan? Mudah-mudahan semuanya yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dirawat, dijaga, nggak apa-apa, ya Bu ya. Dibersihin kan begitu ya Bu ya. Jangan biarin juga, mentang-mentang biarin aja deh. Di mata Allah kan yang dilihat adalah hati kita. Jadi muka nggak usah terlalu ini-inian, tapi jerawat biarin. Ada bisul segala dibiarin. Nah, jangan. Ya Bu, dijaga sebagai bagian dari kita menjaga amanat Allah Subhanahu Wa Taala berupa anggota tubuh kita, tapi juga jangan sampai melanggar aturan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala aturkan kepada kita sekalian. Tapi sudah orang-orang banyak ngerjain kayak gitu ya, biarin orang, kita jangan. Sebab kita adalah umat Islam. Bu, tenang aja, penguasa dunia akhirat, dia yang menciptakan kita, dia yang kita beribadah kepadanya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Nih ya, sekarang nih Bu, lagi musim virus corona. Ibu-ibu sekalian, orang-orang rame katanya begini, katanya begitu. Ternyata Bu, cara menghindarinya adalah dengan selalu tersentuh air. Makanya yang paling bagus adalah selalu cuci tangan. Nah, cuci tangan itu adalah bagian dari kita berwudu. Maka insya Allah umat Islam yang selalu berwudu setiap waktu sholat justru akan lebih mudah terhindar. Insya Allah akan lebih mudah terhindar. Dan itu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menghindarkan kita. Jadi begitu, nggak usah terlalu takut terhadap apa yang terjadi Bu. Itu juga penyakitnya bukan penyakit yang menakutkan. Begitu ya Bu ya. Enggak apa. Penyebarannya aja memang gampang banget. Kenanya tuh, nularnya tuh emang gampang banget gitu kan. Katanya kalau kita salaman terus tangan kita tersentuh cairan yang dia ada, cairan apaan sih Ustazah? Cairan ludah bisa, ingus bisa, keringat. Saya nggak tahu kalau keringat bisa juga Pak? Enggak ya. Cuman ingus doang. Nah, ingus kan kita bisa menghindar insyaallah ya. Iya. Begitu ibu-ibu saya sekalian. Nah, itu jadi kalau kayak gitu gimana nih cara kita menghindarnya? Ya itu tadi, wudu, sering wudu. Kan itu ya, tiap waktu sholat kita wudu. Sama yang keduanya, hindari cipika-cipiki. Salaman gimana Ustazah? Salaman mah nggak apa-apa, barang sunnah. Insya Allah dalam barang sunnah terdapat kebaikan. Ya. Tapi kalau cipika-cipiki itu emang dasarnya juga nggak sunnah Bu. Cipika-cipiki itu dasarnya juga emang kagak sunnah. Jadi emang sebenarnya juga saya sekalian aja nih. Ya Bu ya, kalian aja. Emang juga kan bukan perkara sunnah, cuman sekedar ya seneng-seneng kita aja kan begitu ya Bu ya. Seneng gitu kan, cipika-cipiki kalau ketemu. Nah ini mumpung lagi pas sama timingnya, pas sama waktunya. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu juga, kalau salaman aja dah, kagak usah pakai cipika-cipiki. Apa sih Ustazah cipika-cipiki?
singkatan dari cium pipi kanan, cium pipi kiri. Orang kita kan segala-gala disingkat. Cium pipi kanan, cium pipi kiri disingkat menjadi cipika cipiki. Nah ya. Oh ustazah, orang sekarang ustazah salamannya pakai salam corona, pakai kaki. Iya emang banyak, ya kan. Nah tuh kalau kayak gitu gimana? Ya nggak usah, ya nggak sopan juga. Masa ustazahnya mau diajakin? Masa ustazahnya mau diajakin cium tendang-tendangan kaki, kan nggak asik juga ya bu ya. Ini kabarnya yang di luar kurang kedengeran jelas ya. Betul. Allah. Nah ini kayaknya lebih gede. Allah. Yang ini lebih besar. Yang di luar apa sih katanya? Iya apa enggak? Iya. Oke, baik. Baik, jadi teman-teman sekalian, nah itu dia cara menghindarinya. Udah nggak usah pakai cipika-cipiki. Sama yang keduanya apa tadi? Sering wudhu, gitu kan ya Bu ya? Sering wudhu untuk tiap waktu sholat kita berwudhu kembali. Ustazah masih punya wudhu lagi nggak ya kalau mau sholat? Begitu kan ya? Itu Bu, wudhu di atas wudhu, kita masih punya wudhu, tapi untuk waktu sholat kita wudhu kembali, namanya nurun ala nur. Ya, Nabi Muhammad menyebutnya sebagai cahaya di atas cahaya. Jadi ibu-ibu sekalian, dari virus corona ini kita tahu manfaatnya wudhu, fadilahnya wudhu. Ternyata dari sejak di dunia aja fadilahnya udah sebegitu besar, menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam virus. Di akhirat fadilahnya lebih gede lagi. Katanya Nabi Muhammad, inna ummati ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku datang di hari akhirat nanti dalam keadaan wajah mereka bercahaya, tangan kaki mereka bercahaya. Nanti di hari akhirat umat saya nih bercahaya bagian-bagian anggota wudunya. Ya, mukanya bercahaya, tangan kakinya bercahaya, kepalanya bercahaya. Min adharil wudu, dari bekasnya wudu. Nabi Muhammad mengatakan hal ini tatkala ditanya, Rasul, umat nanti itu kan banyak. Dari mana engkau tahu yang satu umatmu, yang lain bukan umatmu? Bagaimana caramu membedakan mana umat, mana bukan? Nabi Muhammad menjawab, inna ummati ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umat saya tuh nanti kelihatan ada cirinya. Umat saya tuh nanti ada tandanya. Apa tandanya wahai Rasulullah? Bagian-bagian yang biasa terkena wudu tampak bercahaya. Nah, nih. Jadi ibu-ibu saya sekalian, wudu di dunia menghindarkan kita dari penyakit, salah satu fadilahnya kan begitu ya. Nanti di hari akhirat nyiriin kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya yang hidup di dunia sebagai umat Nabi Muhammad tapi kagak pernah sholat, tapi nggak pernah wudu, ya karena nggak sholat jadi nggak wudu kan ya. Nah ini nantinya di hari akhirat teman-teman sekalian saya muliakan bakalan nyesel, karena jadi nggak ada cirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu sekalian, mau nyari cantik, mau nyari berseri, mau nyari bercahaya, glowing. Nah ini orang sekarang lagi nyari glowing, gitu ya. Ih mukanya glowing, mukanya berkilap-kilap. Pakai saffron. Nah ini teman-teman sekalian, mau nyari glowing bu, tar aja di akhirat. Min azaril wudu, dari bekas wudu. Maka nyari bercahaya nanti di hari akhirat, nyari berkilau nanti di hari akhirat, bagusin wudumu waktu di dunia. Siapa yang bagus wudunya di dunia,
yang bagus sholatnya di dunia, maka nanti di hari akhirat akan tampak kilau cahayanya, penanda dia sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu kan ya Bu ya, ininya cara kita menghindarinya, selain daripada kalaupun kamu bersama dengan orang-orang yang kena virus. Ini saya sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan, saya sampaikan juga untuk jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu juga sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam. Kan itu ya? Menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Gitu kan? Kita jaga kita punya kesehatan. Caranya dengan pola hidup sehat. Ibu-ibu sekalian, Islam itu sangat agama yang sangat sesuai dengan kesehatan. Sampai-sampai Bu, waktu ada pertukaran dokter. Jadi ada masanya Nabi Muhammad berhasil memasukkan Islam ke Mesir. Orang-orang Mesir kemudian tukeran. Orang Islam, orang Madinah ngirimin guru ngaji, orang yang ngajarin tentang Islam, ngirimin dai, ya Bu ya. Ngirimin orang ngajarin tentang Islam, ngajarin tentang sholat, ngajarin tentang Al-Quran gitu. Dari orang Mesirnya Bu, mereka ngirimin dokter. Kedokteran Mesir terkenal dari zaman dulu ya Bu ya. Dari orang Mesir dikirimin dokter, dari orang Islam ngirimin dai. Ibu-ibu sekalian, dai-nya di Mesir, wih, ini banget, sibuk banget. Pendakwah yang dikirim sama Nabi di Mesir nih, tiap hari ngajarin orang sholat, ngajarin orang wudhu, ngajarin orang ini, tambah hari tambah sibuk, tambah hari tambah sibuk. Yang kesian dokternya nganggur di Madinah, kagak ada orang sakit. Sampai sebulan, 2 bulan, ibu ya, setahun, 2 tahun dia nganggur aja di klinik. Lama-lama datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul, saya kok kagak enak banget, kayak orang makan gaji buta. Tiap bulan digaji sama Baitul Mal, tiap bulan digaji ini saya sama pemerintah, tapi padahal saya nganggur aja. Kagak banyak pasien saya Rasul, padahal saya waktu di Mesir pasien saya ngantri daftar berapa hari. Kayak orang di Indonesia nih, dokter-dokter nih Bu ya, ngantrinya panjang. Ibu saya sekalian, apa kata Nabi? Karena kami adalah kaum yang menjaga kesehatan, Allah kasih kesehatan, disebabkan karena nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali sesudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Dari hadis ini kita juga tahu bahwa kebanyakan penyakit bersumber dari makanan, termasuk corona. Makan apa Bu? Kelelawar dimakan. Makanya penyakit-penyakit ini banyak bersumber dari tempat-tempat yang seharusnya kagak dimakan. Ya kan Bu? Kita nih manusia punya akal. Mestinya barang yang memang tidak semestinya menjadi makanan nih jangan dimakan. Jangan segala-gala dimakan. Ibu ya rakus bener. Ada orang nanya Musa Taufik, Ustad, apa hukumnya makan daging biawak? Kata Ustad, rakus. Kurang apa makanan yang ada? Daging ayam ada, ya Bu ya, ikan banyak, segala rupa, Ibu. Ya Allah, masih kurang juga gitu. Sampai harusnya kamu makan segala biawak, tar apalagi habis itu landak segala dimakan. Ibu, Bu, kucing di depan rumah satu hari itu dia meong-meong. Akhirnya suami saya karena dia mau sholat subuh pagi-pagi kesian meong-meong, nyari makanan yang bisa dimakan buat kucing kagak ada, dikasihnya nastar.
dari sholat subuh dia bilang nastarnya kagak dimakan. Saya bilang bukan makanannya kak. Segala-gala tuh kalau bukan makanannya kagak bakalan dimakan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kucing dikasih nastar enak buat kita bu ya, kagak enak buat dia, kan begitu. Bukan makanannya. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, yang bukan makanan kita jangan dimakan. Daging BABI bukan makanan kita, kan begitu ya. Daging ANJING bukan makanan kita, jangan dimakan, kan begitu ya. Ada di sini yang suka makan kadal? Nggak ada pasti. Tikus? Nggak ada pasti. Jadi ibu-ibu sekalian, yang bukan makanannya jangan dimakan. Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit karena orang makan yang bukan makanan. Bagusin makanmu, sehat badanmu, halalkan rizkimu, insya Allah berkah hidupmu. Nah gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, makan yang sehat, minum yang sehat, kan begitu ya bu ya. Nah, jangan segala-gala pewarna baju dipakai buat makanan, nggak sehat kan. Racun-racun, formalin masukin ke makanan, nggak sehat nih, dia sumber-sumber penyakit. Makanya ibu-ibu sekalian, makan yang sehat, minum madu, nih kan ya, itu sehat tuh. Apalagi dalam Islam habbah sauda, ibu tahu habbah sauda? Nah ini, jadi dalam masa-masa ada banyak virus-virus penyakit-penyakit, hindarkan yang bukan makanan, jangan dimakan. Pastikan makananmu sehat, kan beda ya. Jaga kesehatan, makan juga jangan banyak-banyak. Berhenti makan sebelum kenyang. Nah itu 3 hal tersebut itu ibu jaga, ibu ya. Rajin wudhu, jangan cipika-cipiki, sama jaga makan, jaga kesehatan. Baik ibu-ibu sekalian saya muliakan. Jadi dari sini nih, dari urusan membersihkan muka, nah ini juga merupakan perkara yang, jadi gini bu, ada seorang ulama ditanya gitu, Syekh, kenapa anggota tubuh itu yang wajib dibasuh adalah anggota-anggota yang itu, muka, tangan, kaki, kepala, muka, tangan, kaki, kepala, muka, tangan, kepala, kaki, ya. Kenapa anggota yang itu, kenapa bukan yang lain gitu? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu hikmah dari Allah. Allah memang punya aturan seperti itu, itu yang terbaik. Tapi salah satu dari hikmahnya adalah bahwa anggota tubuh yang itu memang yang paling banyak bikin dosa. Ya. Anggota tubuh kita nih bu yang paling banyak bikin dosa, yaitu dia yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Nah nih yang paling banyak bikin dosa, yang ampe double bu diusapnya bu, luar juga dalam juga. Nih mulut kita nih. Pertama kumur, kan begitu ya bu ya. Abis kumur nanti waktu basuh muka kena juga bagian luarnya, waktu kumur bagian dalamnya, paling banyak bikin dosa. Betul apa enggak? Mulut kita nih paling banyak bikin dosanya. Dari ghibah, namimah, apaan lagi aja tuh. Ya Allah, bohong, ngomongin orang, nyakitin orang, ngatain orang. Ya bu ya. Belum lagi nih yang orang-orang sekarang lagi musim nih, nganjing-nganjingin orang, monyet-monyetin orang. Ya Allah, udah bu, yang binatang ya biarin binatang, yang orang biarin orang, jangan orang dibinatang-binatangin. Binatang aja kalau di orang-orangin belum tentu senang. Biarin yang binatang-binatang, yang orang-orang ya bu ya. Jadi nih mulut nih, habis itu dosa yang paling banyak mana lagi? Yang dibasuh waktu basuh muka tuh mata, kan gitu ya bu ya.
Nah, ini anggota tubuh kita nih banyak bikin dosa nih, bagian muka nih. Habis itu tangan, kan begitu ya? Habis itu kepala, ya Allah, mikir suka macem-macem nih si kepala nih. Kemudian kaki, ini anggota badan yang paling banyak bikin dosa, karenanya kemudian mesti paling banyak kita basuh-basuh. Karena itu pula lah wudhu adalah salah satu dari penghapus dosa. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT hapuskan dosa-dosa kita dengan berkahnya wudhu kita, insya. Tsumma ghasil. Oh, mana lagi terus tadi? Wala tatruk tahlilul lihyah al-kathifah. Kata beliau, jangan pula tinggalkan menyelah-nyelahi jenggot yang tebal. Buat orang yang punya jenggotnya tebal, gitu ya. Nah, itu mereka ketika basuh muka kan nggak wajib nyampein air ke bawah-bawahnya jenggot, karena bisa basah banget ibu ya. Waduh, itu bisa sekampung basah semua. Jadi ibu sekalian, nah dia cukup dengan mengusap bagian luar, tapi sunnah ditakhlil. Apa tuh takhlil? Disela-selai. Jadi mereka ambil air, pakai tangannya, dibasahin tangannya, kemudian ditahlil. Ditahlil yaitu disela-selai dengan memasukkan jari tangan ke sela-selahnya jenggot, yaitu dari bagian dalam keluar. Seperti ini. Bagi yang punya jenggot yang tebal dan juga jambang yang tebal. Ibu-ibu sekalian, jambang dan jenggot yang tebal ini Bu, boleh cukup dengan ditahlil, cukup dengan disela-selai, hanya bagi laki-laki. Kalau ada perempuan punya jenggot tebal atau punya lehyah yang tebal, wajib air sampai ke bagian dalamnya karena tidak umum. Sehingga kalau sampai ada perempuan punya kumis, punya ini gitu, bagusnya dibuang, bagusnya dibersihin semuanya agar menjadi tidak rancu mana laki-laki, mana perempuan. Begitu ya Pak ya. Tsumma ghasil yadakal yumna. Kemudian basuhlah tanganmu yang sebelah kanan. Tsummal yusra, kemudian sebelah kiri. Ma'al mirfaqain, sampai ke siku-siku. Ila ansafil adudain, sampai ke pertengahan lengan. Fa innal hilyah fil jannah tablugh mawadi'al wudu, karena cahaya bahkan perhiasan di surga nanti itu mencapai tempat-tempat wudu. Cahaya di surga itu nyampenya ke tempat-tempat wudu. Kata Nabi Muhammad, man istata' yutila ghurratahu falyafal. Siapa yang mau cahayanya semakin panjang, baik di muka maupun di tangan ataupun di kaki, maka hendaklah memperpanjang area wudunya. Kalau muka berarti dilebarin sampai ke sini-sini juga nih. Kalau tangan dan kaki berarti dipanjangin sampai ke pertengahan lengan ataupun sampai ke pertengahan betis. Paling jauhnya sampai ke lutut. Kagak perlu sampai ke, walaupun wudunya di kamar mandi, apalagi di tempat umum. Ya Bu ya. Di kamar mandi aja jangan gitu loh. Kamar mandi kita sendirian di dalam kamar mandi, wudu sampai ke pangkal-pangkal paha, nggak usah wudu tuh cuman sampai batasannya lutut, itu udah yang paling panjang gitu. Bahkan para ulama udah cuman cukup sampai ke betis aja ibu sekalian. Begitu ya. Waqul inda ghuslil yumna, bacalah ketika kamu membasuh yang kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan kitabku dengan tangan kananku, hisab aku dengan hisaban yang mudah. Ketika membasuh tangan kiri, bacalah Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali wa min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiriku atau dilempar dari belakang punggungku.
Kembali kepada wajah, saya ingin ingatkan kembali ibu-ibu sekalian untuk sebelum berwudu pastikan mukamu tidak ada make up yang menghalangkan air sampai ke kulit. Ini ya. Apa Ustazah make up yang menghalangkan air sampai ke kulit? Macam-macam. Dari mulain bedak. Bedak itu Bu, kalau bedak yang biasa yang normal ibu-ibu pakai, walaupun yang pakai foundation kemudian pakai bedak, itu tidak menghalangkan air sampai ke kulit. Dengan tanda begitu habis selesai wudu bedaknya juga hilang. Kan begitu ya Bu ya? Nah itu berarti air masuk. Artinya air tidak menghalangkan kulitmu dari terkena bedak tersebut. Tapi kalau ada orang, terutamanya pengantin, biasanya sih yang saya lihat pengantin, tapi kadang-kadang orang kagak pengantin aja udah belaga. Pengantin mau kondangan, kadang ada orang pengajian doang Bu, bedaknya setengah senti. Tebel bener. Habis pakai apa lagi. Ya Allah. Ampe Bu, giliran dibuka orang kagak kenal. Waktu masuk kamar mandi siapa, pas keluar siapa? Sampai orang gak kenalin. Masya Allah, alis ternyata kagak ada. Ya Bu ya. Bu pernah gak kayak begitu? Enggak, saya pernah. Bu. Saya pernah didandanin. Begitu habis selesai dandan, jangankan orang lain, saya kagak kenal. Saya lihat lah, siapa itu? Ya Allah. Sampai saya panggil orangnya bilang kayak gini, itu siapa ya? Kayak Ustazah Halimah tapi bukan. Masya Allah. Habis selesai dandan, orang-orang bilang, Ustazah, pas waktu selesai acara nih, Ustazah jangan dihapus dulu Ustazah, biar suami Ustazah lihat. Saya bilang kagak mau saya, ntar dia gak kenal juga sama saya. Ngapain Ibu ya? Segala bulu mata, lapis 5. Berat bener Bu, sampai saya jagain jangan sampai nangis. Takut ntar kalau nangis pada belepetan. Ya Allah. Nah nih ibu-ibu sekalian, jangan nyiksa diri. Ya Bu ya. Ustazah harus ya udah nggak apa-apa, harus misalnya lagi perkawinan anakmu atau apa, tapi pastikan sebelum wudu kamu sudah harus menghapus semuanya, menghilangkan semuanya. Ibu-ibu sekalian, saya pernah Bu, pernah pasang bulu mata palsu ya Bu ya, pasang bulu mata palsu. Habis itu terus saya cabut, saya wudu, kan gitu ya. Dapat 2 hari kemudian Bu, saya liatin ada lemnya. Lemnya masih ada, dapat 2 hari. Saya liatin ini apaan sih? Ternyata lem. Berarti air nggak sampai di bagian yang terhalang lem tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Saya qadha sholat saya 2 hari. Karena ternyata wudunya nggak sah. Kan begitu? Maka ibu-ibu, saya sampaikan ini kepada ibu-ibu untuk pengetahuanmu. Kalau kamu wudu tapi di wajahmu ada penghalang air sampai ke kulit tersebut, wudumu nggak sah. Kalau wudumu nggak sah, sholatmu nggak sah. Kalau sholatmu nggak sah, kamu harus mengqadha kembali sholat tersebut. Repot bener kan? Makanya dah jangan sampai ibu tuh tiap kali pergi pakai bulu mata palsu. Ya Allah. Ustazah kalau pakai maskara, pakai alis tuh kayak gimana? Nih, perhatikan, bedakan antara melapisi dengan mewarnai. Kalau mewarnai nggak apa-apa, melapisi nggak boleh. Lipstick ada yang melapisi, ada yang mewarnai. Kalau yang biasa nih yang kita biasa pakai nih Bu, ini namanya mewarnai. Ibu kalau pegang gini berwarna tangan ibu, berwarna doang, nggak ada bendanya, nggak ada barangnya Bu, nggak ada benda, paham? Nggak ada bendanya, nggak ada yang kresek-kresek, bukan kresek-kresek. Nih ya, nggak ada bendanya gitu.
Tapi kalau ibu pakai ada tuh lipstick ya Bu ya, yang kalau ibu pakai kena minum, kena apa juga nggak hilang. Hilangnya diapain? Hilangnya digosok atau dikelet sampai jadi bikin lapisan, jadi kayak cat ya Bu ya, kayak kulit kering jadinya, kayak tip X. Ibu tuh tip X kan, kalau diinin kan jadi ada lapisannya tuh. Nah kalau lipstick sampai kayak begitu, ada tuh beberapa lipstick dari Arab sana tuh yang sampai kuat banget warnanya, berapa hari ibu-ibu kagak hilang tuh. Nah yang kayak begituan yang sampai jadi bikin lapisan gitu, itu nggak sah, harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudhu, karena itu menghalangkan air sampai ke bibirmu. Paham ya? Tuh. Terus Bu, kalau maskara gimana Ustazah? Nah maskara juga gitu, ada sebagian kayak pensil alis tuh, atau apa namanya, celak mata, Bu ya, celak mata. Itu yang kalau kamu giniin ada warnanya. Ada juga yang jadi bikin lapisan, yang jadi bisa dikelet tuh Bu, bisa ditarik tuh. Nah itu yang bisa bikin lapisan, biasanya namanya apa tuh? Eyeliner lah. Terus yang kamu giniin juga ada bendanya tuh, maskara, Bu ya. Itu menghalangkan air sampai ke mata, sampai ke apa namanya, bulu mata, ataupun sampai ke bagian kulit yang terhalangi. Nah karena itu maka wajib dihilangkan sebelum berwudu. Kalau enggak, kalau wudu tetap pakai itu, wudunya enggak sah. Demikian pula dengan kulit muka. Kalau ibu-ibu pakai bedak gitu aja, gitu ya, itu nggak apa-apa. Yang kalau ibu wudu hilang juga, gitu kan? Nah itu nggak jadi soal. Tapi kalau yang sampai menghalangkan kulit nyampe, begitu kan, sampai menghalangkan air sampai ke kulit, itu tidak diperkenankan. Ibu cari taunya gini aja, dikerik coba, dipakein kuku gitu, dikerik. Kalau ada bendanya tuh Bu, ada bendanya, ada barangnya, ada zatnya di kukumu, berarti itu sudah menghalangkan air sampai ke kulit. Tapi kalau yang cuman warna doang, gitu ya Bu ya, nah itu tidak menghalangkan air sampai ke kulit. Jelas? Jelas? Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai ke tangan ya Bu ya. Tsumma staw'ib ra'sak. Habis kemudian tangan. Ibu-ibu sih sekalian, nah kalau tangan itu sunnahnya ibu mulai dari ujung jari, bukan dari siku. Saya suka lihat juga orang wudhu mulainya dari siku ke bawah. Jangan ibu-ibu sih sekalian, mulainya dari ujung jari tangan ke siku, gitu. Balikin lagi nggak usah, itu aja, gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah sunnahnya juga dengan di takhlilul asabi, dengan di sela-selai. Cara terbaik menyela-nyelahinya seperti ini ibu-ibu sekalian. Memasukkan jari-jari tangan kanan ke jari tangan kiri, kemudian digerakkan seperti ini. Punggung ke punggung, bukan begini ya Bu ya. Kalau begini Ustazah gimana? Boleh juga, tapi cara terbaik itu maksudnya apa? Cara yang dilakukan Nabi Muhammad. Cara yang terbaik adalah cara yang dilakukan Nabi besar Muhammad. Bukan cara terbaik menurut kesehatan, bukan. Tapi cara terbaik adalah cara yang dilakukan baginda Nabi besar Muhammad. Gimana Nabi kalau basuh tangannya? Beliau membasuh dari ujung jari gini, terus nih sambil diusap, kemudian diselah-selahi seperti ini. Kemudian nggak kelihatan, oke. Nih Bu, mulainya di ujung jari seperti ini nih. Kemudian diusap ya Bu ya, sampai ke sini, sampai ke lengan. Kemudian Nabi Muhammad melakukan seperti ini. Jadi gosoknya kayak begini, gosoknya, bukan kayak gini, gitu ya Bu ya. Akan tetapi seperti yang tadi saya contohkan, kemudian begini, usap lagi seperti ini, kemudian begini. Itu yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Dan sebelah kirinya juga hal yang sama seperti itu juga, sampai dengan 3 kali. Jangan berlebihan sampai 10 kali, sampai 5 kali, 7 kali, nggak usah. Cukup dengan 3 kali aja.
Tsumastawib ra'sak bil mashi, kemudian ratakanlah kepalamu dengan diusap, bi'antubal, dengan cara kamu tubali, bi'antubali, dengan cara kamu membasahi, balal yadaika, dua tanganmu, wa tulsik ru'usa asabi' yadakal yumna bil yusra, kemudian kamu rapatkan ujung-ujung jari tangan kananmu bil yusra, dengan tangan kiri, wa tadauhuma ala muqaddimatir ra's, kamu letakkan kedua tanganmu di depan kepalamu, wa tamurruhuma ilal qafa, kemudian kamu jalankan sampai ke belakang kepala. Tsumma tarudduma ilal muqaddamah, kemudian kamu kembalikan dua tanganmu tersebut ilal muqaddamah, sampai ke depan. Fahadihi marrah, ini adalah sekali. Taf'al dzalika thalatha marrat, kamu lakukan yang seperti itu 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha, demikian pula kamu meniga-niga kalikan untuk semua anggota tubuh yang lain. Wagul, bacalah ketika mengusap kepala, Allahumma ghashini birahmatik, ya Allah lingkupi aku, tutupi aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, turunkan kepadaku keberkahanmu. Wa dhillani tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhilluk, ya Allah naungkan kepalaku di bawah naungan arsy-Mu di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Allahumma harim syari wa bashari 'alan nar, ya Allah haramkan atau halangkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Istau'ib ra'sak bil masah, kemudian kepalamu basuhlah, bukan basuhlah, usaplah. Apa bedanya ghusl dengan masah? Ibu, kalau muka, tangan, kaki itu ghusl. Ghusl itu membasuh. Membasuh itu harus ada air mengalir. Tapi kalau kepala, telinga, ibu ya, itu masuknya masah. Masah itu mengusap. Apa mengusap? Cukup menyampaikan basahan air. Nggak harus ada air yang mengalir, nggak perlu ada air yang mengalir. Jadi kalau bagian kepala bukan dengan kamu ambil air kemudian kamu basahi kepalamu, bukan. Akan tetapi kamu basahi tanganmu kemudian kamu usapkan kepala yang tadi basah itu. Itu cara mengusap kepala, bukan dengan digrojokin air. Bukan dengan kamu ambil air banyak-banyak kamu basahin di kepala kamu, bukan. Ibu ya. Jadi mengusap kepala bukan membasuh kepala. Paham bedanya membasuh dengan mengusap? Membasuh harus ada air yang mengalir. Kalau mengusap cukup dengan menyampaikan basahnya tangan kita. Jadi tangan kita aja yang dibasahin, kemudian kita usapkan ke anggota badan yang kita usap tersebut, baik itu kepala ataupun telinga. Jadi ibu-ibu sekalian, gimana cara yang paling afdalnya? Imam Syafi'i, Imam Ghazali sebutkan di sini. Tsumastawib ra'sak bil mashi, kamu rapikan kepalamu, ratakan kepalamu dengan diusap. Caranya gimana Imam? Antabul yadaik, kamu basahin dulu kedua tanganmu. Basahin kedua tangan. Habis itu, habis basah nih tangannya, tulsik bihima ilal qafa fi muqaddamatir ra's, kamu tempelkan dua tanganmu ini di depan kepala seperti ini. Seperti ini. Tanganmu kamu basahin, udah. Habis itu taruh, tempelin kedua telinga seperti ini, dengan ditautkan jari satu dengan jari yang lain seperti ini. Kemudian tamurru bihima ilal qafa, kamu tarik ke belakang sampai ke qafa, sampai ke belakang kepala. Wa tarudduma, dibalikin kalau rambutnya pendek laki-laki. Kalau perempuan kagak usah. Kebayang rambutnya panjang segini. Serem bener bu. Nggak perlu, gitu aja sampai ke belakang. Nah itu, lakukan hal yang seperti itu 3 kali kata Imam Ghazali. Dan ini berbeda pendapat dengan beberapa ulama yang lain, yang banyak mengatakan bahwa untuk mengusap kepala cukup 1 kali.
Yang lain 3 kali, tapi usap kepala cukup 1 kali. Ada yang mengatakan begitu, tapi Imam Ghazali condong kepada yang mengatakan mengusap kepala pun juga 3 kali. Ustazah, kalau nggak kayak gitu caranya, cara kita biasanya, tuh gimana Ustazah? Caramu biasanya kayak gimana? Itu harus dirubah kalau kayak gitu. Itu juga harus dirubah kalau kayak gitu. Gimana caramu biasanya? Gini Ustazah. Nah, oke. Tapi cobalah untuk istauib tadi itu ya, untuk diusap secara keseluruhan. Bagian kepala kita diusap secara keseluruhan. Seperti itu, seperti yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Biar kenapa? Itu tadi, biar cahaya wudu'mu nanti di hari akhirat menjadi cahaya untuk seluruh bagian kepalamu. Jadi kepalanya yang cahayanya jadi rata. Jangan sampai cahayanya cuma di ubun-ubunnya doang. Gitu. Tuh doanya juga panjang ya. Nah, Ustazah kalau doanya panjang gini kita ambil sebagiannya boleh? Boleh, silakan aja. Yang biasa saya baca, Allahumma adillani tatadilli arsyik yawma la dilla illa dhilluk. Ya Allah, naungkan saya di bawah naungan arsy-Mu di saat tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Itu juga boleh. Ini Imam Ghazali panjang benar. Allahumma ghashini birahmatik. Ya Allah, lingkupi aku dengan rahmat-Mu. Anzil alayya min barakatik. Ya Allah, turunkan aku dari keberkahan-Mu. Turunkan keberkahan-Mu kepadaku. Adillani tahta dhilli arsyik. Naungkan aku di bawah naungan arsy-Mu yauma la dhilla illa dhilluk. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, halangkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Kalau mau baca semua sudah bagus banget ya. Silakan aja. Tsumma tamsah udunaik, kemudian usaplah 2 telingamu, zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid. Zahir dan batin telingamu itu usapkanlah bima'in jadid, dengan air yang baru. Ini saya harus selesaiin sampai ke kaki lah seenggaknya kan. Iya, jadi saya akan baca agak cepat ya. Kemudian usapkanlah kedua telingamu, zahiruhuma wa batinuhuma, zahir dan batinnya, bima'in jadid, dengan air yang baru. Artinya kita basahi tangan kita kembali, bukan yang basahan yang tadi. Kita basahin tangan kita kembali. Adkhil musabbahatik fi samakhai udunaik. Masukkanlah 2 jari telunjukmu ke 2 lubang telingamu, artinya secara berbarengan. Wamsah zahir udunaik bibatini ibhamaik. Kemudian usapkanlah zahir 2 telingamu yang sebelah sininya nih, bibatini ibhamaik, dengan jari jempolmu, dengan batinnya nih, apa nih bagian sininya nih. Susah amat ya bahasa Indonesia ya. Ini nih, apa nih namanya? Bukan ujung jari, ini apa? Telapak. Nah, telapak jari jempol tanganmu. Aduh, susah. Wakul, dan bacalah ketika itu, Allahumma jalni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ketika membasuh telinga. Jadi Ibu dibasahin ya, basahin tangan ini. Kemudian masukkan yang ini 2 ke lubang. Yang ini taruh di belakang, kan beda ya? Kemudian putarkan. Yang ini di belakang. Yang ini di dalam. Puterin, ikutin alurnya telinga. Bisa bayangin? Iya. Oke, saya lihat dulu coba. Enggak usah telinganya dibuka. Begitu aja. Nah, tuh. Paham ya? Tapi yang ini nih sambil digerakin juga. Yang ini habisnya di tengah kan pertamanya, terus nanti bersama dengan barengan ini juga bergerak mengikuti alurnya telinga. Seperti itu.
Bacalah ketika itu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku salah satu di antara orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaiknya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah mal abrar. Ya Allah, perdengarkanlah di telingaku panggilan surga di surga mal abrar bersama dengan orang-orang baik-baik. Tsumamsah raqabatak. Kemudian usaplah leher belakangmu. Nah, ini ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Ghazali mengambil pendapat dengan kesunahannya, sementara banyak di antara ulama-ulama Syafi'i, termasuk para guru-guru kami, yang tidak mengambil pendapat kesunahan mengusap leher bagian belakang ya. Nah, ini Imam Ghazali ada nih, usap leher bagian belakang dengan 2 tangan. Menurut Imam Ghazali sunnah. Menurut kebanyakan pendapat ulama Syafi'in yang lain tidak sunnah. Jadi saya ikut yang mana Ustazah? Saya sendiri tidak melakukannya karena memang banyak di antara guru-guru kami yang tidak melakukannya. Tapi kalau mau kerjain, kalau guru saya ada yang ngerjain Ustazah, bagus juga, silakan aja, nggak apa-apa, boleh juga. Perkara bagus juga. Jadi kalau pas lagi ngerjain nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Artinya bahwa kalau selama ini kamu udah mengerjakan, bagus, silahkan teruskan. Selama ini saya nggak pernah kerjain Ustazah, ya nggak apa-apa juga. Mau kerjain boleh Ustazah, silahkan juga. Nggak ngerjain nggak apa-apa Ustazah, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Bagusnya ngerjain apa nggak ngerjain Ustazah? Yang biasa kamu lakukan aja bagaimana? Ya, kalau ibu-ibu tanya Ustazah kerjain apa enggak? Saya nggak kerjain karena memang banyak di antara ulama-ulama yang tidak mengerjakannya. Ulama-ulama, maksudnya guru-guru saya ya, yang tidak mengerjakannya. Allahumma fukka raqabati minan nar. Bacalah ketika itu, ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Tapi ibu-ibu, sebagai orang yang belajar kitab ini, saya sarankan untuk pernah mengerjakannya walaupun sekali. Selama ini saya nggak pernah mengerjain. Oke, cobain kerjain walaupun sekali. Biar kita jadinya dikatakan mengamalkan kitab ini, gitu ya. Walaupun misalnya guru-guru kita tidak ada yang melakukan itu, tapi karena kita belajar kitab ini, maka untuk lebih berkahnya kita biar dapat berkahnya kitab, lakukan walaupun sekali. Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. A'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari belenggu-belenggu dan rantai-rantainya neraka. Tsumma ghsil rijlaikal yumna tsummal yusra. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan, kemudian yang kiri, ma'al ka'bain sampai ke, atau ma'al ka'bain bersama juga dengan ka'bain. Ka'bain itu 2 mata kaki. Wa khallil bihin siril yusra asabi' rijlikal yumna mubtadi'an bihin siril yumna atatafnim bihin siril yusra. Kemudian sela-selai. Nah, cara nyela-nyelainya bukan jari kaki kanan ke kaki kiri kayak tangan. Itu ya, enggak kayak gini, enggak gitu kan. Akan tetapi pakai jari tangan kita sebelah kiri yang paling kecil. Kelingking. Pakai kelingking tangan kiri, begitu kan? Mulainya bukan dengan disela-selai, akan tetapi satu kan? Karena pakainya satu, alatnya satu, jadi satu-satu. Satu-satunya dari khinsiril yumna, dari kelingking kaki kanan berakhir dengan kelingking kaki kiri. Sama dengan kalau kita potong kuku. Kalau potong kuku, ibu-ibu sekalian, kaki, potong kuku kaki kita mulai dari yang kanan sampai ke kiri, mulai dari jari paling kecil berurutan sampai ke jari paling kecil sebelah kiri. Jelas? Jelas ya Bu ya? Dari yang kelingking terus sampai ke jempol lagi. Terus sampai kan, enggak usah pakai ke kaki tetangga, kaki saudara, kaki kamu aja. Begitu ya. Nah, di sela-selahi juga seperti itu, urutannya sama gitu. Kalau nyela-nyelain,
Wa tadkhulul asabi min asfal, masukin jarinya tuh dari bawah, bukan dari atas. Nyelah-nyelahinnya dari bawah. Seperti ini, Bu. Nyelah-nyelahinnya dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Ustazah enggak kelihatan, saya susah mau naik lagi. Udah aja. Bayangin aja, bayangin. Nyelah-nyelahinnya dari bawah. Nih si jari insirmu ini masukin ke bawah kaki, ya, bawahnya jari kaki dari bawah, jelas? Nah ya seperti itu. Waqul, ucapkan ketika itu, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim ma'aqdami badika sholihin. Ya Allah, tetapkanlah langkah kakiku di atas jembatan sirat yang lurus, ma'aqdami badika sholihin, bersama dengan kaki para hamba-hambamu yang soleh-soleh. Wa kadzalika taqul 'inda ghuslil yusra, dan ketika kamu membasuh kaki yang kiri, kamu ucapkan Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat fin nar yawma tazilla aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku dari atas jembatan sirat ketika di dalam neraka, masuk dalam neraka pada hari di mana banyak kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik yang tergelincir. Warfa'il ma'ilan safis saqin, naikkan air, maksudnya basuhnya itu jangan cuma sampai ke mata kaki, akan tetapi naikkan ila ansafis saqin, sampai pertengahan betis. Wara itikrar thalasan fi jami' af'alik, jaga untuk kamu ulangi 3 kali masing-masing dari masing-masing anggota tubuh yang kamu basuh ataupun kamu usap. Faida faragta minal wudu, maksudnya basuh muka 3 kali, bermadmadah sebelumnya tuh apa namanya, berkumur 3 kali, masukin air ke hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kepala 3 kali, kemudian lagi membasuh telinga 3 kali, basuh kaki juga 3 kali. Faida faragta minal wudu, apabila kamu udah selesai wudu, farfa basarak ila sama, angkatlah matamu, angkatlah pandanganmu ke langit, angkat wajahmu ini ke langit. Wah, nggak ada ngok gini ya, tapi ya, yang sekiranya kalau kita ada di luar rumah itu kita bisa kelihatan langit gitu kan, nggak nunduk tapi agak mendongak sedikit. Nah ini teman-teman sekalian, ini adalah cara berdoa khusus untuk sesudah wudhu, tidak disunahkan untuk doa yang lain. Doa yang lain sunnahnya menunduk. Semua doa sunnahnya menunduk. Ibu-ibu kalau perhatikan, para ulama-ulama kita kalau doa selalu mukanya menunduk. Tapi kalau ibu-ibu lihat orang kalau foto berdoa, mukanya malah mengadah ke atas. Ibu ya, kalau lagi foto, lagi doa, selalu aja dongak ke atas. Padahal itu nggak sunnah dalam doa kecuali saat wudhu. Jadi saya ketika ngelihat orang ngelihat foto orang doa sambil dongak ke atas, saya tahu dia pasti lagi doa sesudah berwudhu. Berarti yang lagi dia baca adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta alim tusuan wa zalamtu nafsi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini doanya Imam Ghazali, agak panjang sedikit. Yang biasa kita baca, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu doa sesudah berwudu. Sekali lagi, kalau doa yang lain, doa habis sholat, doa apa, semua doa deh. Ibu-ibu kan sering doa ya. Kalau doa itu sunnahnya doa habis majelis, sunnahnya sambil menunduk, bukan sambil dongak ke atas. Sekali lagi, satu-satunya doa yang kita disunnahkan untuk mengangkat pandangan kita ke atas langit hanya doa ketika sesudah berwudu saja, titik doang, nggak ada yang lain. Jadi doa ketika sudah berwudu apa nih? Yang dari Imam Ghazali ya, kita bacain lengkap bener nih Imam Ghazali.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Faman qala hadhihi da'awat fi wudu'i kharajat khataya min jami' a'dha'i. Saya artiin dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Subhanaka maha agung Engkau ya Allah. Allahumma bihamdik, dan maha mulia Engkau. Wa asyhadu an la ilaha illa anta. Aku menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Alimtu su'an, aku telah berbuat keburukan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku telah menzalimi diriku. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunanmu dan aku bertaubat padamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa tub alayya, kembalikan aku ke jalanmu. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, lagi pula maha pengasih. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang selalu bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadilah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang selalu membersihkan diri. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikanlah kami salah satu di antara hamba-hambamu yang saleh. Waj'alni saburan syakura, jadikanlah aku hambamu yang bersabar dan bersyukur. Waj'alni adhkuruka dzikran katsira, jadikanlah aku senantiasa dapat berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, jadikan aku senantiasa dapat bertasbih sepanjang siang dan malam. Faman qala hadhihi da'wah, siapa yang ketika wudunya baca doa semuanya, dari doa berkumur sampai doa ke habisnya wudu, semua doa-doanya dibaca, kharajat khatayah min jami' a'dha'i, maka akan keluarlah dosa-dosanya dari semua anggota tubuhnya. Wa khatam ala wudu'ihi bi khatam, dan wudunya tersebut itu dicap. Kemudian cap kayak kamu habis ngerjain sesuatu, kayak habis selesai distempel, ibu ya, habis selesai sah dok distempel gitu. Orang yang wudunya dengan cara yang tadi telah disebutkan, sunnah-sunnahnya semua dikerjain, bacaan-bacaannya semua dikerjain, wudunya distempel tok sah min jami' a'dha'i wa rafa lahu tahtal arsy, si cap tadi ini, wudunya tadi ini diangkat sampai ke bawah arsy. Walam yazal yusabbihullah wa yuqaddisuh wa yaktub lahu thawaba dzalika ila yaumil qiyamah, dan si wudu tadi yang sudah distempel tadi ini akan terus-terusan bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah, dan pahala tasbihnya wudu tersebut, pahala zikirnya wudu tersebut ditulis bagi dia, untuk dia siang wudu tadi itu sampai hari kiamat. Jangan main-main ya. Wajtani fi wudu'i sab'an, hindarkanlah di wudumu 7 perkara. Apa itu? La tanfud yadek fatrushul ma, jangan suka ngibas-ngibasin air kalau lagi wudu tuh, sehingga akhirnya airnya nyiprat kemana-mana. Ada orang kalau wudu suka ngibas-ngibas, mukanya dikibas-kibasin, habis airnya, habis basuh tangan nyiprat-nyipratin itu loh. Nah tuh hindarin itu. Yang kedua, la taltum ra'sak wa wajhak bil ma'il atman, kalau lagi wudu jangan kayak nampar air ke muka. Kalau lagi muka kan ada tuh airnya, jadi namparin ke mukanya ataupun namparin air ke kepalanya. Yang kayak tadi ibu contohin kalau basuh kepala, nah itu namparin air namanya. Nah itu hindarin dari wudu hal tersebut. Wala tatakalam fi athna'il wudu, jangan ngobrol di tengah-tengah wudu. Kemudian yang keempat, wala tazid fil ghusl ala 3 marat, jangan lebih basuhnya dari 3 kali basuhan, nanti jatuhnya jadi was-was. Kemudian yang kelima, wala tukthir sabbal ma min ghairi hajah, jangan banyak menuang-nuangkan air tanpa ada kebutuhan. Bimujarradil waswasah, hanya sekedar mengikuti
was-was mengikuti bisikan setan. Falil musawwisin syaitan yal'ab bihim yuqalu lahul walhan. Orang kalau lagi wudu nih ada setan yang suka ngewas-wasin, suka main-mainin dia. Namanya setan tersebut adalah walhan. Kenalin tuh. Kenalan. Kalau lagi wudu kamu datang was-was, nih dia si walhan. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Yang nomor 6, jangan wudu pakai air musyammas. Apa air musyammas? Air panas yang kena panasnya syams. Apa syams? Matahari. Kalau air panas yang keluar dari keran pemanas, itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Yang penting jangan panas banget yang bikin kamu buru-buru wudunya. Tapi kalau anget, apalagi daerahnya dingin, kamu wudu pakai air anget, bagus. Jadinya kan nggak cepet-cepet wudunya, enak, nyaman, gitu kan ya. Nah itu nggak apa-apa, bagus. Wala minal awani sufriyah. Yang nomor terakhir, jangan wudu dari air yang diletakkan di tempat-tempat yang terdiri dari kuningan. Kenapa gitu? Kuningan yang bisa berkarat, maksudnya dari benda-benda yang bisa berkarat. Karat kan warnanya kuning, makanya namanya sufrawi itu ya. Nah ini yang tempat-tempat yang bisa berkarat, dari besi, dari yang bisa berkarat. Kenapa gitu? Karena air yang ditaruh di tempat-tempat seperti itu kena panas, walaupun udah dingin suka ada penyakitnya, suka bikin penyakit. Nah itu banyak yang menjadi penyebab orang kena sakit baros. Tahu baros? Yang putih itu belang. Ya, itu adalah penyakit, salah satu penyakit belang yang ditimbulkan dari air yang diletakkan di tempat-tempat yang bisa berkarat. Jadi kalau naruh air, mendingan airnya tuh ditaruh di ember kan plastik, masih nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau di tempat dibuat dari tempat yang dibuatnya dari tanah, tempayan apa, bagus, malah bagus itu yang dibuatnya dari tanah. Tanah kan nggak bisa karatan, Bu. Yang bisa karatan tuh yang dari besi. Drum bisa karatan nggak? Bisa. Nah itu makruh. Jangan letakkan air di tempat-tempat yang dari drum misalnya, atau dari tempat-tempat besi yang bisa berkarat. Fahadi sab'a makruh fil wudu. Maka 7 perkara ini adalah perkara yang makruh dalam wudu. Fil khabar disebutkan dalam hadis, anna man dzakarallaha inda wudu'ih tahharallahu jasadahu kullah. Siapa yang ingat Allah di saat dia berwudu, maka Allah akan mensucikan seluruh tubuhnya dari dosa-dosa. Wa man lam yadhkurullah, siapa yang wudunya enggak ingat sama Allah, enggak zikir kepada Allah, enggak banyak doanya, lam yadhhar minhu illa ma asabahul ma. Allah tidak sucikan dari anggota tubuhnya, tidak sucikan dari dosa-dosa kecuali yang terkena air aja. Kalau kamu wudumu ngapusin dosa. Kalau kamu berwudunya itu ingat Allahnya nggak banyak atau nggak banyak baca doanya, maka yang berguguran dosanya hanya dari yang kena air aja. Sementara kalau kamu berzikir, berdoa, maka dosa berguguran dari seluruh anggota tubuhmu, termasuk dari perut, termasuk dari farji, termasuk dari semua anggota tubuh kita, terampuni dosa-dosanya walaupun yang tidak terkena air. Ada bul ghusl, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dah selesai bab wudu, teman-teman saya sekalian, tinggal diamalin. Mudah-mudahan jadi bekelan kita sampai dengan nantinya. Kita akan bacakan beberapa Fatihah. Ada jamaah kita yang meninggal dunia ketika beliau sedang umroh. Meninggalnya di Mekah. Itu tadi mana kertasnya, Kak? Tadi di situ. Kena dipasangin. Oh, yang ini. Nah, nih Ustazah mohon dibacakan Fatihah jamaah meninggal dunia di Mekah tanggal 21 bulan 2 kemarin dalam perjalanan umroh, Ibu Husnaini binti Sibih. Ya, salah satu jamaah kita meninggal dunia di saat umroh, meninggalnya di Mekah. Itu pertanda baik. Pertanda baik, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, lagi umroh di kota Mekah pula ya. Saudaranya beda ya? Ibu Husnaini ini. Bukan,
Oh, ada saudara Bu Ida juga meninggal. Siapa? Ida. Boleh disampaikan suaranya, boleh disampaikan. Nggak apa-apa, nanti Bu Ida ngomong, nanti yang dengar terus ke depan gitu. Siapa Bu Ida namanya? Siapa? Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddar. Saudara. Adik Bu Ida. Kakak Bu Ida. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddar. Mudah-mudahan Allah SWT terima ruhnya di sisi Allah SWT. Ibu Fatma binti Salim Al-Haddar. Muhammad Zaki bin Idrus Al-Haddar. Ada juga istrinya bibi saya meninggal dunia juga beberapa waktu yang lalu, Kak Zulekho ya. Kita doakan juga mudah-mudahan ruhnya diterima di sisi Allah. Ada juga yang meninggal hari ini, namanya Nining Al-Mubar, ya, meninggal dunia pada hari ini juga. Idrus bin Abdurrahman As-Segaf. Doakan Ustazah jam 2 ini akan ujian Quran. Nah, nih. Kemudian ada pertanyaan, Ustazah, kalau wanita sedang haid berwudu hukumnya bagaimana? Jangan. Ya boleh, karena wudu itu adalah sarana sholat. Allah SWT tidak perkenankan wanita yang haid sholat, maka tidak diperkenankan juga untuk berwudu. Jangan, nggak usah wudu. Kalau lagi haid nggak usah wudu, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan bacakan beberapa Fatihah ini tadi yang meninggal dunia. Allah yaghfir lahum warhamhum. Taghsyahum biramal maghfirus kirimul jannah biramat syai'ulhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk hajat-hajat kita semua, kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah berkenan untuk mengijabah hajat kita, insyaAllah. Dan Allah berkahi Rajab kita, berkahi Sya'ban kita, masukkan kita ke dalam Ramadan. Yang mau ujian biar pada dikasih kemudahan, yang anaknya lagi pada ada di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren ya, mau pada ujian, mudah-mudahan lancar semuanya insyaAllah. Dan juga yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan semuanya, termasuk mudah-mudahan Allah SWT jauhkan semua virus, semua penyakit, semua apapun dari kita semuanya insyaallah. La hadhihi ya bikunatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita tutup dengan baca doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan sirri kulli awba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة السحب والحمد للإله في البدء